Ya. Halo, selamat sore teman-teman. Sore Mayan. Apa kabarnya? Apik wae. Bisa dengar suaranya kan? Jelas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Rumah Santi. Semoga kami enak nih. Kami Bapak Ibu sekalian, para sekolah, dan teman yang lain, yang hari ini juga bisa bersedia sama-sama kita untuk kembali memantapkan mekanisme alur PPDB kita di Kabupaten Klungkung, khususnya di jenjang TK, SD maupun SMP. Pada sore hari ini kita mencoba bersama-sama kembali. Mungkin sebentar habis saya coba sampaikan secara umum alurnya, kita bersama-sama diskusikan kembali. Bapak-Ibu sekalian, saya coba sampaikan bagaimana prosedur PDB online Kabupaten Klungkung dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat alurnya, kita sama-sama bahas. Pertama, Dinas Pendidikan, dalam hal ini patron kita Dinas Pendidikan, yang sebenarnya nanti distribusi username dan password peserta didik ke sekolah asal siswa. Distribusi ini nanti akan dilakukan melalui WA. WA-nya kan sudah Bapak Ibu bisa baca ya. Tapi WA-nya bisa dibaca ya. Nomornya 0831141. Ya kertas. Mangnya pulpen ya kertas. Nanti melalui WA ini bisa kita berkomunikasi nanti Pak Yan Suprana yang akan mengendal secara teknis. Nah, setelah Dinas Pendidikan mendistribusikan username dan password peserta didik ke sekolah asal siswa, misalnya dari TKA lah kita WA, maka sekolah asal ya, menyampaikan username dan password ini ke peserta didik. Ada kuncinya. Ini nomor. Nah, saya ulangi, kami di Dinas Pendidikan akan memberi username dan password peserta didik. Selanjutnya, Bapak Ibu, para kepala sekolah atau teman-teman guru, panitia yang terbentuk di sekolah masing-masing melakukan distribusi username dan password kepada peserta didik. Nah, ini dulu. Oke. Nah, memastikan betul nih, supaya username, password peserta didik sampai kepada peserta didik, apakah melalui orang tua atau wali siswa masing-masing. Selanjutnya, peserta didik menerima username dan password yang telah diberikan sekolah. Ini tidak boleh dilupakan, password, username dan password masing-masing peserta didik. Setelah itu, peserta didik di situs PPDB mendaftar mandiri ke situs PPDB secara online. Nah, di peserta didik dapat mendaftarkan mandiri ke situs PPDB online jika sudah menerima username dan password. Lalu sekolah asal membantu mendaftarkannya secara online. Nah, kalau itu bisa, mungkin tidak masalah, kita selesai pendaftarannya. Jika tidak bisa, maka membantu peserta didik yang tidak bisa mendaftar secara mandiri. Artinya pihak sekolah asal sampunang melepas membantu, baik di jenjang TK maupun di jenjang SD. Dari TK ke SD, kalau seandainya Bapak Ibu menemukan barangkali orang tua kita belum fasih menggunakan situs PPDB, maka ya Bapak Ibu ada yang ada di kampung. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang nyelonong langsung ke SD, tidak mendaftar langsung misalnya, maka mungkin alangkah eloknya kalau kita tidak mempimpong mereka untuk balik ke TK itulah. Jadi teman yang panitia SD hanya bisa membantu mendaftar di sana. Tapi dengan catatan tentu Pak, desainnya mau bunyi. Mengingat username dan
passwordnya masing-masing. Mungkin itulah secara umum dari alur situs PPDB online yang coba saya sampaikan. Nanti lebih teknis dengan Pak Yang Suprana bisa membantu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal yang kita diskusikan hari ini terus ini Wenten, Adi mute kita ya. sama-sama mantapkan. Karena waktunya sudah mepet. Adi mute ya, Pak. Halo, hari Senin kita sudah action tanggal 22. Ini kedemen, terus. Coba, guys. Oh, kita mau. Kumpul. Tinggal Nanya bisa nanya nih. Tolong di mute pemirsa. Bapak Ibu, para peserta meeting hari ini, Pak Eka karyawan, tapi pandangan ada yang ingin perlu kita diskusikan, silakan. Halo Pak Eka. Nah, belum ya. Teman-teman yang lain, terus, ini Wenten. Oke, saya. Halo. Oke. Bagaimana dengan username dan password aja? Itu aja lah. Username dan password. Ya. Oke, nanti melalui WA yang dia sebutkan tadi ya. 083 114 124 173. Dan 08. menyebutkan nama sekolah, nanti akan diberikan serta didiknya yang ada di sekolah itu. Udah aja, Pak. Tapi bisa ini, relasinya bisa ini. Bertanya sedikit, Pak. Iya, terus. Ini kan sistemnya online ini. Iya. Apakah di Kelungkung semuanya memakai sistem online nih? Terutama kita yang ada di Nusa Penida nih. Bisa cuma gimana? Apakah semuanya memakai sistem online nih daftarannya? Yang di Kecamatan Kelungkung saja. Di Kecamatan Kelungkung. Kelungkung kan? Maksud ya kita kan sudah memberitahukan secara manual lagi bahwa nanti orang tuanya datang ke sekolah. Oke. Nah, setelah ada ini nanti apakah kita harus mengubahnya ke sistem online? Ini dulu ya. Puniki Pak. Kita kan tahu bahwa pendaftaran siswa kita di jenjang SMP ini kan menggunakan online. Semua sekolah nih, SMP ini online ya, penerimaan peserta didik barunya. Nah, karena dia online, tentu teman-teman kita di jenjang SD ya, harus mengikuti online. Membantu untuk online. Baik di kecamatan masing-masing, di 4 kecamatan. Bertanya sedikit Pak, mau bertanya. Bertanya Pak dari SMP 6 Nusa Penida. Kalau misalkan SD kan mendaftarkan siswanya, berarti SMP-nya bisa ngecek langsung. Gimana caranya ngecek SMP-nya kalau sudah ada siswa yang terdaftar? Nanti Pak Wayan Suprana selaku operator kabupaten akan memberikan akun yang SMP-nya. Jadi melalui itu nanti akan dicek. Melalui WA. PPDB di Gini Pak. Ampun. Dia mencoba untuk kembali ke alur yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama. Nanti secara teknis bagaimana nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi tentu nanti dengan Pak Yang Suprana. Jadi saya ulangi lagi, saya pertegas dari Dinas Pendidikan
akan mendistribusikan username dan password kepada seluruh peserta didik pada kuncinya melalui WA. WA nomornya nih ke sampun dan di sana. Bisa diulang nomor HP-nya, Pak? Saya malah goar-goar tuh nih. Yang ulang. Kenapa? 083 Nggih. 083 pun Ampun. 114 114 124 124. 173. Nggih, ampun. Ini kan nanti lalu Pak. Dengan menyebutkan nama sekolah saja. Oh, nggih. 173. Ini ketahuan 173. Kalau Pak Syukrana kamu ngubungi mana? Malah bos kalau Bapak mau bicara secara teknis tentang perangkat aplikasi Bayan Sukrana yang paling pas memberi jawaban. Nggih. Oke. Materialnya yang ngisi ada di ini. Sampun? Benar malih jadi perlu kita diskusikan tentang alurnya. Sampun Cukup, Pak. Bisa dilanjut, Pak. Bentar cukup. Iya. Ini sampun makin minap Pak Wayan Sukrana jadi ngomongin mulai gede terkait dengan perangkat aplikasi apa, di mana saya kira Bapak Ibu harus dan sebagainya itu yang lebih paham. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini hari yang menyenangkan dan hari Senin awal baik bekerja dengan alur PPDB dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Semoga pelaksanaan PPDB kita berjalan seperti yang kita harapkan bersama. Nanti kalau ada masalah apapun, mari kita bersama-sama koordinasikan sebaik-baiknya dengan kami di diskusikan. Oke, ini benar untuk kita wau yang termasuk yang hasil nunas pengampura. Berarti untuk para masanti. Om Santi. Terima kasih. Share deh, Pak. Pak Bos. Nah, ini Pak Bos. Pak Bos. Selamat sore, Wayan. Selamat sore semua. Punapi gatre sareng sami niki. 124. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari yang namanya wabah Astunghare. Mohon bersabar teman ya. Yang siapkan ininya dulu. Ayo. Bisa. Nomor nih. Nomor Pak nih. Sapi itu. Berarti kuliah SMP kan tinggal ngecek dua yang lebih masuk mendaftar gitu. Karena alurnya ada SMP daftar ke SMA, Bu yang daftar gitu. Berarti di TK input data, Pak Pujana. Iya lebih daftar. Siap. Jika ada nanti umpamanya sekolah yang memang karena itu banyak sinyalnya mungkin tidak bagus di suatu sekolah, nanti SMP juga bisa membantu menginputkan ya. SMP juga bisa membantu menginputkan dengan menggunakan akun peserta didiknya. Soalnya gini, berbeda dengan PPDB yang tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita kerjasama dengan Telkom. Kalau sekarang kita menggunakan aplikasinya Kemdikbud, jadinya akun sekolah itu tidak bisa mendaftarkan peserta didik. Jadinya akun masing-masing peserta didik lah yang bisa mendaftar melalui PPDB, sistem PPDB online ini. Jadinya nanti semua akun peserta didik akan didistribusikan ke sekolah sekolah asalnya. Karena di sini yang kita rancang untuk sekarang PPDB penerimaan SD-nya
hanya SD Kecamatan Kelungkung, makanya kita undang juga operator TK Kecamatan Kelungkung untuk ikut di sini juga. Karena apa? Nanti username dan password peserta didik yang dari TK Kecamatan Kelungkung yang akan mendaftar ke sekolah di Kecamatan Kelungkung akan dikirimkan ke TK di Kecamatan Kelungkung. Yang mood dulu semua ya. Yang mood dulu semua. Oke, sudah yang mood ya semua. Jadinya nanti seperti ini karena di Kelungkung yang SD yang hanya SD Kecamatan Kelungkung yang mengikuti PPDB online, makanya sekarang operator TK Kecamatan Kelungkung juga kita undang dalam rapat ini. Karena nanti username dan password peserta didik TK Kecamatan Kelungkung yang akan mendaftar ke sekolah di Kecamatan Kelungkung akan dikirimkan ke sekolah asal atau di sekolah TK-nya, sekolah TK asalnya. Nanti Bapak Ibu tolong ke WA ya, WA niki WA staf saya 083 114 124 173. Ini adalah WA staf saya. Silahkan WA ke sini dengan menyebutkan nama sekolahnya. Nanti akan diberikan username dan password untuk mendaftar ke PPDB online. Username dan password peserta didik masing-masing siswa akan dikirimkan melalui WA tersebut. Terus nanti untuk akun sekolah, jadinya akun sekolah ini hanya sekolah yang melaksanakan PPDB online, yaitu sekolah di Kecamatan Kelungkung dan seluruh SMP di Kabupaten Kelungkung. Nanti akan dikirimkan juga sekalian. Setelah itu nanti, setelah itu dari TK ke SD ya, dari TK Kecamatan Kelungkung ke SD Kecamatan Kelungkung yang mendaftar ke SD Kecamatan Kelungkung. Nah, karena SMP, semua SMP mengikuti PPDB online ini, maka seluruh operator SD juga akan ikut berperan serta dalam membantu nanti untuk menyebarkan username dan password peserta didik ya. Operator SD nanti silahkan WA ke nomor ini juga 083 114 124 173. Intinya semua akan dikirimkan username dan password ke WA Bapak Ibu, WA Bapak Ibu semua. Jadinya nanti jika peserta didiknya telah menerima username password, peserta didik SD yang akan mendaftar ke SMP, karena SMP-nya semua ikut PPDB online, makanya semua username dan password untuk PPDB online akan dikirim ke semua sekolah SD. Dengan syarat sebelumnya WA dulu ke sini, ke nomor tadi 083 114 124 173. Tolong di WA ke sana dengan menyebutkan nama sekolah. Nanti akan dikirimkan username dan password peserta didik. Setelah username dan password diterima, silahkan Bapak Ibu yang di SD distribusikan ke peserta didiknya. Distribusikan ke peserta didiknya sehingga peserta didik bisa mendaftar secara mandiri ke situs PPDB online. Namun jika tidak bisa mendaftar mandiri, maka sekolah SD membantu mendaftarkan ke situs PPDB online itu dengan menggunakan username dan password masing-masing peserta didik. Ya, gitu.
begitu alurnya nggih, alur apa namanya, tata cara pendaftarannya. Kalau kemarin kan sudah waktu Bapak Kepala Dinas ini sosialisasi kepada kepala sekolah sudah diterangkan seperti itu, tapi itu versi offline-nya. Karena ini sekarang kita sistemnya sudah siap, sudah online-nya sudah siap, ada tambahan ya dengan distribusi password, username dan password ini, dan nantinya membantu peserta didik yang tidak bisa mendaftar secara mandiri untuk mendaftarkan ke situs PPDB online. Situsnya ini ya, ppdb-disdik.kelungkungkap.go.id. Nah, itu ininya. Apa namanya? URL-nya untuk mendaftar secara online. Ini saya coba buka ya. Sudah ada yang mencoba buka situs ini ya? Sudah dicoba ini hasilnya. Username, password, terus login. Coba. Nah, ini adalah situs PPDB-nya, nggih. Nanti Bapak Ibu operator TK dan operator SD yang diminta tolong oleh peserta didik atau orang tua peserta didiknya untuk mendaftarkan, silahkan masukkan di sini ya. Nanti didaftar di sini ini, tinggal diklik. Nah, ini dia nanti memasukkan username dan password. Ini nggak ada di Dewi. Mbak Niki mana? Dimasukkan di mana? Ada suara saya. Berarti. Nah, ini dia username dan password situs PPDB online-nya. Nanti username dan password peserta didiknya dimasukkan di sini ya. Saya contohkan ya. Kok nggak muncul ya? Apinya nggak muncul? Di sharing Pak Yan, browsernya di sharing. Oh, ya nggak muncul. Belum. Belum share ya. Tunggu. Iya, belum di share ya. Nah, Niki ya. Saya kembali dulu ke awal ya. Nah, ini adalah situsnya ppdb-disdik.kelungkungkap.go.id. Nah, silahkan klik daftar di sini ya. Ini. Akan muncul seperti ini. Ini di user manual yang sebelumnya sudah saya share itu juga ada langkah-langkahnya cara mendaftarnya ya. Seperti ini. Coba saya satu.
Kita pakai ini aja ya. Ya. Nah, seperti ini nanti silahkan masukkan username dan password masing-masing peserta didik. Ya. Username dan password masing-masing peserta didik di sini dan di sini. Terus di bawahnya ada silahkan masukkan kode. Nah, kodenya ini adalah kode yang ini dimasukkan. Ini huruf besar, huruf kecil, angka harus sesuai ya. Baru login. Setelah login, nanti akan muncul seperti ini dia. Pertama, ini dia menu pendaftaran. Ini yang dari luar wilayah ya. Saya lompati aja dulu. Nah, akan langsung muncul nama siswanya. Sudah lengkap ini. Sesuai dengan data Dapodik yang Bapak Ibu input di Dapodik masing-masing. Datanya akan lengkap sesuai dengan data Dapodik ini, situs ini berdasarkan data Dapodik yang sebelumnya telah kita input di masing-masing jenjang ya. Saya coba, nah ini contohnya SD 3 Banjarangkan saya pakai ya. Saya contohkan satu deh. Ini adalah username dan passwordnya. Nanti yang akan dikirimkan ke masing-masing sekolah untuk diberikan ke peserta didiknya untuk mendaftarkan secara mandiri. Ya. 8, 7, Z, U, P. Login. Nah, dia akan muncul dia data siswanya. Ini data siswanya ini adalah data siswa yang sudah diinput di Dapodik ya. Cuma di sini yang masih merah adalah desa dan kelurahannya, masih kosong ini. Ini harus diisi desa kelurahannya. Nanti tolong Bapak Ibu diisi desa kelurahannya ya. Desa kelurahan apa dia alamatnya. Ini Kecamatan Banjarangkan, SD apa tadi ya? SD apa tuh? Tadi SD apa ya? SD 3 Banjarangkan. Di Desa Banjarangkan. Tiga Banjarangkan ya? Ya, Banjarangkan ya. Tinggal diklik diisi ya, simpan perubahannya. Nanti simpan perubahannya. Sama diisi juga nomor HP yang bisa dihubungi ya, nomor kontak yang bisa dihubungi. Dan klik simpan. Itu jika tidak ada yang isiannya masih kosong ya. Isiannya masih kosong harus dilengkapi. Nah, di sini juga ada peta ya, ada peta peta lokasi tempat peserta didiknya. Nanti ini belum loading ya. Sebenarnya nih situsnya ini masih settingnya masih perlu ada yang diinikan. Nanti akan saya setting lagi. Nah ini harusnya muncul ini mapnya ya. Cuma sekarang nggak muncul dia. Sementara saya tutup dulu mapnya ya, karena nggak mau muncul. Yang jelas nanti ini ya, desa kelurahannya harus diisi ya. Desa kelurahannya simpan perubahan. Terus nanti masuk ke pendaftaran PPDB. Nah ini karena settingnya belum selesai. Di sini ada jalur pendaftarannya apa nanti bisa dipilih di sini. Jalur pendaftarannya apa? Ada sonasi, afirmasi, prestasi, pindahan orang tua. Nanti ada di sini nanti ya. Nanti silakan dipilih.
Terus yang perlu inikan lagi adalah mengupload dokumen. Ya, klik di sini. Wah, ya ketuanya di PPDB ya. Klik di sini nanti akan muncul seperti ini. Klik unggah dokumen. Nah, tapi karena ini settingnya belum selesai, nanti akan muncul ya. Nanti saya kembali ke sini. Nanti di sini setelah memilih peta itu dan mengisikan nomor telepon desa kelurahannya. Ya, ini yang tidak paut. Yang ini yang ini. Nah ini nanti ini dia jalur pendaftaran itu yang tadi saya tunjukkan itu bisa dipilih ya, apakah jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua atau prestasi ya. Ya nanti prestasinya belakangan ya karena jadwalnya berbeda dengan yang 3 jalur sebelumnya. Setelah ini diisi pilihan jalurnya apa. Kalau pilih zonasi tinggal diklik mendaftar seperti itu. Klik mendaftar akan masuk terdaftar di jalur zonasi dia. Ya, begitu juga dengan jalur afirmasi, jalur zonasi, dan perpindahan orang tua dan jalur prestasi. Nanti akan kelihatan seperti ini di petanya. Oh, ini dia siswa-siswa yang mendaftar, siswa yang lokasi tempat tinggal siswa yang mendaftar. Akan kelihatan nanti di petanya. Setelah itu ada pilihan. Ya. Setelah pemilihan jalur itu nanti bisa cetak bukti ya. Ini adalah tinggal diklik aja otomatis nanti ya. Ada cetak surat bukti pendaftaran online-nya. Kalau seumpamanya belum punya akte kelahiran, nanti ada pilihan untuk cetak surat pernyataan. Cetak surat pernyataan kesanggupan melengkapi akte kelahiran. Nah, ini dia unggah dokumen kelengkapan pendaftaran ada juga ya. Yang perlu diunggah nanti bukti pendaftaran online, terus foto diri, akta kelahiran, kartu keluarga, surat penugasan orang tua jika dia jalur perpindahan, surat rekomendasi psikolog profesional jika dia kurang masuk di bawah harus surat psikolog profesional karena itu disyaratkan di Permendikbud. Nah itu demikian aja, demikian saja cara mendaftarkan siswanya ke jenjang SMP untuk yang OPD jika membantu nanti dan mendaftarkan ke jenjang SD untuk operator TK yang akan membantu peserta didik TK yang akan mendaftar ke SD. Bagaimana Bapak Ibu? Saya unmute sekarang ya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Saya Pak. Swastiastu. Tunggu sebentar.
Ini yang sudah angkat tangan dulu ya. Yang saya angkat tangan dulu Pak Anom Dwi Putra. Wah, nomor. Putra? Halo? Pak Anom Dwi Putra, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Anom Dwi Putra sudah angkat tangan. Apa? Bagaimana? Halo? Halo. Halo, nggih. Tolong, halo, halo Bapak Ibu, tolong jangan bersuara dulu ya. Saya mute kalau gitu semuanya ya, karena semuanya bersuara. Nggih. Pak Anom Dwi Putra dulu, silakan. Sudah saya unmute, Niki. Yang sering sekali mendapat masalah setiap tahun, Pak, ya. Nggih. Online ini karena mungkin posisi sekolah dia kan di pinggiran, perbatasan lah anggap dengan Karangasem. Hampir setiap tahun dia mengalami masalah, selalu menerima siswa yang di luar Kabupaten Kelungkung karena memang lokasinya berdekatan dengan sekolah. Ya. Nah, dengan COVID ini lagi, sudah pasti dia akan menerima banyak siswa yang di luar kabupaten, tamatan Denpasar misalnya. Nah, kalau dia mau ke sekolah di sini, bagaimana Pak teknisnya, Pak? Oke. Intinya Bapak Ibu, kita tidak kita tidak boleh melarang ya anak-anak untuk sekolah ke apalagi yang dari luar. Nanti untuk teknis di input di aplikasinya nanti ada, ada dia ininya. Di luar wilayah. Ya, registrasi luar wilayah atau lulusan. Dia registrasi dulu ke Bapak di mana nih, Pak Anom? SMP 3 Dawan. SMP 3 Dawan, silahkan diregistrasikan dulu sebagai ini registrasi peserta luar wilayah. Nanti dia setelah diregistrasikan, dia bisa dibuatkan username dan passwordnya. Siapa yang membuatkan, Pak? Otomatis nanti sistem yang akan membuatkan username dan passwordnya. Nanti Bapak langsung mendaftarkan bisa, tapi dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat itu. Ini contohnya, tunggu bentar. Ini yang luar wilayah ya. Kalau yang luar wilayah harus menginput lengkap dia, pengisian asal sekolah, identitas siswa, alamat siswa, diisi manual dia semua, karena nggak muncul dia di sini. Yang muncul di sini adalah di aplikasi ini adalah siswa yang memang berada di satu kabupaten dengan kita, yaitu di Kabupaten Kelungkung akan muncul semua di sini datanya. Kalau yang dari luar wilayah harus diinput secara manual. Klik registrasi siswa. Registrasi siswa nanti tunggu sebentar, saya buka manualnya lagi. Setelah
mendaftarkan di luar ini lewat di sini dan memasukkan semua ininya, nanti Bapak Ibu masuk ke gini sekolah. Ya, masuk sebagai dengan username dan password sekolah. Nah, di sini nanti setelah login akan muncul nama peserta didik yang tadi mendaftar dari luar kabupaten itu. Nah, di sini Bapak tinggal melakukan jadinya username sama dengan password ya. Jadinya username-nya sama dengan password. Ya, untuk pertama username sama dengan password. Selanjutnya bisa dirubah, tapi ya kalau mau dirubah silahkan. Kalau peserta didiknya mau merubah silahkan. Kalau tidak ya biarkan saja sama. Nah, nanti akan muncul, setelah muncul ini, baru nanti login kembali dengan manual di sini. Login kembali di sini dia nanti karena sudah punya username password, tinggal masukkan di sini username dan passwordnya. Baru nanti langkah selanjutnya akan muncul profilnya, menu pendaftarannya akan muncul juga. Tinggal milih jalur apa dia. Jadi yang umumnya pakai sonasi Pak, masuk dia Pak G? Bisa nggak? Sonasi aja dipakai ya. Kayaknya nggak ada Ya. batasi. Ya, sonasi aja. Oke. Ini Pak. Sementara dan terima kasih dulu, nanti besok kalau ada masalah pasti kita angkat. Gini juga Pak ya, selama PPDB dari pagi tetap buka link Zoom link ini. Saya akan berikan. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Bertanya, nggih. Nggih, sukses Pak nggih. Nggih. Ngiring yuk. Yang lain wonten Pak Putu Negara, ada yang mau ditanyakan Pak? Terima kasih Pak Yan. Bisa didengar. Terkait dengan PPDB, ya, secara online niki, pertama yang untuk Nusa Penida kan sonasi semuanya niki Pak Yan nggih. Ya. Kedua, mohon dipertegas juga dan diperjelas terkait dengan pendaftaran mandirinya, berarti yang SD ke SMP itu yang mendaftarkan itu dari SD atau yang dibantu oleh operator atau sekolah yang bisa nanti pun karena menyangkut ada upload dokumen. Nah, kalau di sekolah kan terbatas waktunya untuk scan dan lain sebagainya. Nih, mohon dipertegas untuk informasinya kepada SD seperti ini Pak Yan. Yang pertama tadi apa Pak? Terkait dengan sonasi, ini kan untuk Nusa Penida kan sonasi secara umumnya nih Pak Yan nggih. Soal sonasi secara umum, berarti pilihannya kan cuma satu sonasi, jadi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ya. Terus untuk yang kedua untuk pendaftarannya ya. Pendaftarannya. Pendaftaran. Nah, ketika mengupload dokumen itu mungkin tadi dokumen yang dimasalahkan yang diupload itu nggak perlu di-scan ya. Karena yang diminta itu dia cuma file foto dia. Dokumen yang diunggah dalam format JPG, JPEG. Jadi cuma foto saja. Tidak PDF. Kalau PDF kan mungkin harus di-scan. Ini cuma file foto saja. Jadi bisa difoto lewat HP dulu, disimpan komputernya, baru dilakukan pendaftaran seperti ini. Seperti yang tadi Nike. Nike maksudnya berarti
yang upload itu kan yang bersangkutan, berarti yang mendaftar ke menuju sekolah yang dituju kan Kenten Pak Yan. Ya, kita kerjasama Pak antara operator SD sama SMP. Seperti yang tadi dibilang oleh Pak Sarjana, kemungkinan ada yang misinformasinya, langsung dia ke sekolah yang dituju, jangan lagi Nanti kan harus dari SD ininya, silahkan bantu mereka. Tapi ini kan secara nanti kan secara ini seperti Niki kita gininya dari SD asalnya yang membantu. Tapi kalau memang ada mempunyai 1 atau 2 yang lolos, langsung dia ke sekolah ininya, tolong dibantu di sekolah yang sudah dituju itu. Jangan dibalik di pingpong lagi orangnya kan. Kalau masyarakat kan seringnya kengken nih pingpong lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Silahkan dibantu. Kita minta tolong di Dinas Pendidikan untuk dibantu. Seperti itu aja. Tapi secara umum yang sudah disampaikan tadi, nanti username dan passwordnya akan disebar ke peserta didik, ya. Peserta didik yang sudah menerima dan bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Tapi kalau tidak bisa, ya karena kondisi masyarakat kita tahu sendiri kan tidak semuanya memiliki mungkin HP yang bisa yang bisa foto, yang bisa mendukung untuk melakukan PPDB ini. Ada yang sudah nyoba buka untuk lewat HP ya? Nggih, semua Pak Yan. Ada yang sudah nyoba buka lewat HP? Belum. Belum ya? Ada Pak Yan. Ada lewat HP pendaftaran. Sedikit Pak Yan. Ya. Ada pertanyaan Pak Yan. Kalau lewat HP juga sudah bisa juga ya. Lewat HP juga ini kalau saya lihat tampilannya sudah mendukung untuk digunakan lewat HP untuk pendaftarannya. Bisa juga didaftarkan lewat HP, menggunakan HP. Selanjutnya ada yang bertanya lagi, siapa? Pak Yan, Pak. Pak, sebentar. Pak Yan. Siapa nih, siapa? Sebutkan nama. Siapa Pak? Gede Sandika, Pak? Ya, Pak Gede Sandika, silakan. Ini semua Pak Yan atas waktunya, Pak Yan. Nah, tadi kan disampaikan bahwa kita membantu untuk pendaftaran ke SMP. Ya. Berarti seandainya nanti paling enggak kayaknya ada nih Pak Yan, dari kalau habis sekolah itu kan ada sekitar 50-an siswa tuh. Ya. Kayaknya ada 1 atau mungkin 10 orang yang agak susah dihubungi. Bisa yang melakukan pendaftaran itu? Bisa Bapak Ibu. Bisa. Cuma nanti yang harus minta fotonya dia ya? Ya, foto yang ada di sekolah aja dulu. Foto yang ada di sekolah aja dulu. Pokoknya raportnya ada fotonya, silakan itu difoto dulu, nggak apa. Biar pokoknya file yang ini kan yang dikirim lewat aplikasi ini hanya sementara aja sifatnya. Nanti kan tetap juga dokumen yang sudah ditandatangan dokumen yang sudah disiapkan dari sekolah asalnya itu kan tetap juga nanti akan dikirim ke sekolahnya, sekolah. Dokumen yang dikeluarkan oleh dinas itu Pak ya, yang form PPDB itu juga ya nanti. Ya, nantinya sehingga itu kan bisa juga belakangan itu dikirim gitu. Tapi tetap sekolah nanti itu difoto bisa, dokumen yang sudah dikumpulkan itu bisa dipakai. Nggih Pak Yan, semua Pak Yan. Yang lainnya silakan. Sira Tiki. Pak Yan. Sira Rumun. Sebutkan nama, tolong sebutkan nama. Suryanto. Ya, Pak Made Suryanto, saya Panjarakan. Silakan Pak. Kita kan di SMP ya. Ya. Bagaimana kita tahu siswa itu berapa mendaftar? Nanti akan dikasih gini Pak, nanti Bapak sudah WA ke nomor Nike, nanti akan dikasih akun untuk sekolah SMP, semua akan ada akun sekolahnya, dan SD Kecamatan Kelungkung juga ada akun sekolahnya.
akun PPDB untuk masuk ke PPDB menggunakan akun sekolah ada. Oke. Silahkan WA ke nomor yang tadi disebutkan Nike. Sebutkan nama sekolahnya, nanti akan dikirimkan akun sekolahnya. Oke. Ayo, yuk. Sudah. Tapi malih Pak, bentar malih. Bentar. Oke. Lanjut. Sudah malih. Pak Runo. Pak Madi Runo. Silahkan Pak. Begini Pak, untuk penerimaan siswa SD di SD 3 Jumut Batu itu kemarin ada yang orang tua siswa yang meminta karena memohon karena anaknya itu tidak masuk TK bisa diterima nggak? Tidak masuk TK bisa diterima apa enggak? Seperti ini kan ya? Enggak. Ya. Niki dia kalau saya user manual peserta didik ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang menyesuaikan dengan peraturan PPDB Kemdikbud nomor 44 tahun 2019. Aplikasi ini mengakomodir peraturan Menteri Pendidikan nomor 44 tahun 2019. Oke. Apapun peraturannya yang tertera di sana diakomodir di aplikasi ini. Nah, kalau kita lihat di aplikasinya kan ada pendaftaran calon siswa luar wilayah, berarti saya yang dari luar wilayah Kelungkung bisa mendaftar ke Kelungkung. Kedua, nah ini ada menu pendaftaran calon siswa tidak PAUD. Nanti kalau ada calon siswanya yang tidak PAUD, nah Niki masukkan di sini Pak, registrasi siswa tidak PAUD. Nanti waktu nginput, karena Bapak di Nusa Penida nggak online, bisa diterima Pak. Bisa diterima, ya bisa diterima. Bapak tidak online. Tapi kalau SD Kecamatan Kelungkung yang online dan ada siswanya yang tidak TK, bisa diterima, karena ada ini registrasi tidak PAUD untuk operator SD Kecamatan Kelungkung. Jika ada siswanya yang tidak PAUD, diklik registrasi di sini, Klik registrasi ini, terus masukkan data siswanya. Nah, kalau otomatis dia karena dia nggak TK di Kelungkung kan, berarti harus ngisi ulang kita, ngisi dari nol. Tapi kalau dia lulusan TK di Kecamatan Kelungkung, ya pasti nanti akan muncul data TK-nya yang berasal dari data Dapodik. Nah, ini kalau yang tidak masuk TK dan datanya tidak masuk Dapodik, ya harus kita manual diisinya. Ini untuk operator Kecamatan Kelungkung niki SD. Kalau ada siswa yang tidak TK, bisa diinput di sini datanya. Pengisian lokasi rumah nanti tolong dilengkapi juga ya. Alamatnya ini satu lagi, alamat tolong diisi ditambahkan ya untuk semua operator nih. SD dari yang TK yang akan mendaftarkan ke SD, terus SD yang akan mendaftarkan ke SMP, dan operator SMP yang mungkin akan membantu menginputkan mendaftarkan siswa SD yang sudah terlanjur ke SMP-nya, tolong ditambahkan di alamatnya nanti Banjar atau dusunnya. Banjar atau dusun yang bersangkutan tolong ditambahkan. Kalau yang sudah jadi alamatnya di sini nanti jalan apa, dusun apa, nanti jalan apa, titik-titik, dusun apa atau Banjar apa. Desa kelurahannya tinggal dipilih ya. Kabupatennya tinggal dipilih, kecamatan tinggal dipilih, kelurahan tinggal dipilih, terus nanti, ini luar negeri kelihatan juga di sini, seluruh Indonesia berarti kelihatan di sini. Pilih kabupatennya dulu, baru nanti akan muncul kecamatan yang ada di Kabupaten Kelungkung, terus desa, ya kalau di Kecamatan Banjarangkan kelihatan desanya. Nanti tolong diisi umpamanya jalan pendidikan gitu umpamanya ya.
Nomor 6. Isi Banjar atau dusunnya. Banjar apa gitu ya. Atau dusun apa gitu. Dusun apa. Silahkan diisi di alamat. Ini lagi satu ya. Satu lagi yang perlu dilengkapi operator. Banjar atau dusun tempat tinggal siswa. Tolong diisi. Seperti ini untuk yang luar, yang tidak PAUD ya. Yang tidak PAUD yang mendaftar ke SD. Ya. Gelap, so. Alamat ini nggak isi ya. Nik, NISN, manual. Halo? Ada yang mau bertanya lagi, silahkan bisa raise hand, angkat tangan. Tunggu sebentar, saya baca pertanyaan dulu ya. Pertanyaan ini ada yang bertanya di chat ini, silahkan. Kalau ada yang bertanya di chat juga, silahkan. Yang termodul kamera, ya nggak apa-apa. Kok belum mulai ya? Oh ya, udah tadi nih ya. Oke, tunggu sebentar. Username siswanya cari di mana, Pak? Nah, SD 1 Persinggahan ya. Akan kembali lagi ke WA ya. Tolong di WA Niki, nomor Niki. Sorry. Tolong di WA nomor Niki, nanti akan dikirimkan username dan password siswanya. Username dan password awal sama. Ya, username sama dengan passwordnya. Ingat, huruf besar, huruf kecil harus sesuai. Itu satu. Om Swastiastu, Pak Wayan, saya mau bertanya sedikit. Ya, silakan. Pak Wayan, tadi saya gini, masuknya itu pas pertengahan, jadi maaf Niki ya, dia nggak dengar awalnya nih kalau dari TK ke kelas 1 online ya Pak ya, untuk SD? SD yang Kecamatan Kelungkung online. Semuanya, berarti... Ya. Yang akan mendaftar ke Kecamatan Kelungkung semua online. Oh, berarti yang mendaftarkan itu TK-nya nanti di SD mendaftarnya itu, Pak? Gini ya, teknisnya begini. Teknisnya biar tidak operator TK juga berat, nanti masing-masing peserta didik akan dikasih username dan passwordnya oleh TK-nya ya, TK asalnya akan dikasih username dan passwordnya. Iya, lewat WA-nya nih. Ya, kalau bukan lewat WA. Dari Dinas Pendidikan akan memberikan username password ke TK, kan gitu. Dengan terlebih dahulu WA nomor Nike, sebutkan nama sekolahnya, nanti akan dikirimkan username dan password siswanya. Setelah username dan password diterima oleh TK asalnya, TK di Kecamatan Kelungkung, silahkan didistribusikan ke peserta didiknya, peserta didik yang akan masuk ke SD. Silahkan dikasih username dan passwordnya. Setelah itu, jika peserta didiknya tidak bisa mendaftar secara mandiri, silahkan langsung masuk ke situs Niki untuk mendaftar. Kalau tidak bisa, nanti operator TK yang akan membantu, seperti itu. Tapi jika ada nanti seumpamanya ada yang langsung ke SD-nya, tolong nanti di SD juga membantu juga
untuk membantu mendaftarkan seperti itu. Jadinya TK juga membantu, SD juga membantu. Tapi intinya sih sekolah asalnya yang membantu. Tapi jika ada yang kelewatan, ya mungkin informasinya nggak ini salah misinformasi, dia langsung ke SD-nya, ya jangan orangnya nggih. Bantu di SD-nya untuk menginputkan seperti itu. Pak, seandainya dia kurang dari 6 tahun, kan persyaratnya harus 6 tahun ya Pak, per Juli ini. Nanti kalau seandainya kurang, berarti dimintai surat psikolog surat ya Pak ya? Psikolog itu ya, ini di persyaratannya ada itu ya, surat psikolog. Berarti harus ada suratnya Nike, baru boleh anak itu masuk gitu ya Pak ya? Ya. Berarti yang kurang nggak bisa berarti ya Pak ya? Biasanya ada yang begitu Pak, biasanya nanti kelihatan kurang lagi 1 bulan kah, kinten kadang-kadang. Kalau di Dapodek dulu kelihatan dia dimintai surat keterangan psikolog kinten. Sekarang kayaknya kelihatan di sana Pak dimintai kalau dia kurang dari 6 tahun. Yang kurang dari 6 tahun, kalau dari peraturannya harus menggunakan surat psikolog nggih. Oh gitu. Ya. Kalau belum kalau dia nggak punya, nggak bisa berarti dia cari. Kita nyuruh orang tuanya nyari gitu ya Pak ya? Sampai bukan nyuruh orang tuanya, Pak, syaratnya. Oh, syaratnya harus. Itu kan ya syaratnya, tunjukkan surat psikolog. Ya, tunjukkan peraturannya, Pak, ini peraturannya. Harus ada surat psikolog karena anak Bapak masih kurang dari 6 tahun. Oh gitu. Tapi nanti kalau umpamanya, ya kasih juga alternatif. Kalau umpamanya ini, biarkan dulu di TK, seperti itu mungkin. Oh, kita nyaranin ya di TK. Ya, kita kasih syarat, ini syaratnya. Tapi nanti ya kalau dia nggak bisa mencari surat psikolog, ya sebaiknya di TK dulu Pak, sampai dia umur 6 tahun, silakan baru didaftarkan ke SD, seperti itu. Bisa dikeluarkan oleh kepala sekolah? Ada di peraturannya? Ada yang pernah baca rinci peraturan Permendikbud 44-nya? Ada. Ada ya, surat dari Dewan Dewan Guru itu ya? Rekomendasi Dewan Guru. Rekomendasi Dewan Guru. Iya. Boleh. TK yang bersangkutan boleh juga dipakai. Oh, surat keterangan dari TK berarti ya Pak ya? Ya, rekomendasi ya. Baca aja di peraturannya apa itu. Kalau dia rekomendasi berarti harus rekomendasi gitu. Ada di juknisnya sudah ada lengkap di sana masalah. Juknisnya ada juga. Oh ya, di juknis juga ada. Seperti itu. Kita di sekolah tamengnya kita untuk ini adalah peraturan itu tamengnya, guys. Silakan kalau ada lagi. Ampun Pak. Pak Yan. Sudinarnyana Pak. Sebentar. Pak Sudina Adnyana. Iya Pak. Ya. Pak Sudina Adnyana. Ya, mohon maaf Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin ada beberapa yang menjadi kendala. Dari SD mana nih Pak? Dari sekolah mana? Saya SMP Negeri 2 Nusa Penida, Pak. SMP 2 Nusa Penida, nggih? Nggih. Tadi dan kemarin ada 2 sekolah datang karena alasan kepala sekolah akan bepergian jauh, sehingga dia mendahului mendaftar. Ada 2 sekolah itu. Nah, nanti username-nya itu kan kita minta, apa boleh kita dari SMP minta username-nya SD, Pak? Boleh. Boleh. Kita boleh. Biar bisa kita bantu. Ya, bisa. Nah, dan saya berpikir khususnya untuk di Nusa, maaf ini, untuk anak-anak SD Nusa Penida sepertinya belum semua paham, mampu memiliki paket dan mampu mendaftarkan diri. Nah, apa enggak sebaiknya langsung saja panitianya yang meminta kepada nomor yang dikasih tadi yang 173 itu? Ya, ini dah panitia sekolah yang WA ke nomor nike nggih. Panitia sekolah bukan masyarakat umumnya nggih. Panitia sekolah yang minta ke nomor WA nike.
Tadi kan dibilang masing-masing SD akan menyebarkan kepada peserta didik yang akan mendaftar mandiri, berarti kalau Ya, boleh nanti boleh kita bantu panitia sekolah lah yang meminta membantu toh juga untuk SMP 2 itu boleh. 145 jumlahnya, Pak. Boleh. Siswa pendukung udah kami data jumlahnya 145 siswa, calonnya itu pun belum tentu semua daftar mungkin. Nggih, boleh Pak, boleh. Kalau Bapak boleh. mau seperti Nike, bahkan membantu masyarakat, silahkan. Nggih. Iya. Kita tidak, tapi Niki kan ada juga sekolah, wah lebih baik masyarakatnya aja suruh langsung gitu. Ada juga yang seperti Nike. Kalau Bapak kan, saya aja, sekolah saya aja yang membantu menginputkan, lebih baik lagi, silahkan. Cuman kendalanya mungkin fotonya, Pak. Fotonya ada yang ngasih foto tadi, ada yang belum. Karena siswanya kan sulit dihubungi. Kecuali sekolahnya bisa fotonya itu sendiri kita foto untuk diupload. Untuk kirim file itu. Boleh, boleh. Oh, Ini boleh. enggak foto yang diupload itu enggak harus bagus atau apa. Yang penting ada. Seperti itu. Karena nanti kan pasti akan di sekolah ininya kan diminta pas foto juga kan. Nah, ini cuma untuk apa namanya, untuk apa, biar tidak bertemu langsung aja Niki, makanya boleh dikasih foto gitu. Cuman kepala sekolahnya kan datang satu map di bawah, seluruh pesertanya dikirim langsung satu map tadi gitu. Yang terima. Boleh Pak, silahkan Bapak kalau mau dibantu langsung. Makasih Pak. Sama-sama. Lanjut, silahkan yang ingin bertanya. Siapa lagi? Boleh raise hand atau unmute di gininya, di HP atau di laptopnya, dan bertanya langsung Silahkan. Kalau enggak saya mau bacakan. Siapa ini? Siapa nih? Ya, siapa? Silahkan. SD 1 Semarapura Kangen. Semarapura Kangen. Silahkan. Pak Yan. Kan tadi ada rapat di sekolah. Iya. Kelas 6 yang tamat ini udah mempersiapkan berkas nih. Karena belum tahu nih hal ini, belum tahu, kita baru tahu sekarang. Iya. Iya. Jadi kan metakon biar lebih jelas lagi. Kita operator di SD kan yang daftarin ke SMP kan? Tidak. Bisa apa, peserta didik atau orang tuanya bisa mendaftarkan mandiri dengan tapi kalau seumpamanya peserta didik atau orang tuanya tidak bisa karena keterbatasan alat, ya silahkan operator SD yang membantu untuk mendaftarkan ke SMP. Panggil Gerudugan hari Senin ke SMP maksudnya. Ya. Gimana? Pasien jangan ketawa Pak. Terus lanjut. Ada lagi? Nyentuh. Siapa nih? Tade. Ya, silakan. Uis, Pak. Dari TK Nurul Huda. TK Nurul Huda, silakan Bu. Mau tanya Pak. Ya. Kami murid saya sebagian besar itu sudah diterima di MIN, Pak. Apakah itu harus online lagi? Ya. Maaf Bu. Silakan lanjut. Ya. Kemarin kan sudah ada PPDB di MIN. Ya. Kemudian anak saya sebagian sudah diterima di sana. Apakah gurunya mengadakan lagi untuk pendaftaran online atau tidak? Atau langsung SD-nya? Tidak Bu ya. Karena MIN kan sekolah keagamaan. Jadinya MIN adalah di bawah Kementerian Agama dan tidak masuk dan ikut dalam PPDB online ini. Yang ikut di sini adalah sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan. Bukan sekolah MIN, MTS, MA di bawah Kementerian Agama. Jadinya kita tidak ikut mengatur untuk PPDB yang di sekolah keagamaan tersebut. Tapi ada satu lagi Pak, ada satu murid itu akan sekolah ke SD Semarapura Klot. Ya.
Berarti kami yang mendaftarkan online atau orang tua? Kalau orang tuanya bisa, boleh orang tuanya langsung yang mendaftarkan. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa, Ibu kasih aja username dan passwordnya ya. Kasih username dan passwordnya. Nanti kalau sudah dikasih username dan passwordnya, Ibu silahkan, Ibu Bapak silahkan mendaftar lewat situs ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa, kami akan membantu untuk mendaftarkan ke SD Semarapura Cloud seperti ini. Iya Pak, sama Pak. Iya, sama-sama. Makan. Ada lagi dari mana Niki? SD Negeri 1 Semarapura Tengah. SD 1 Tengah, nggih. Paket Pak Yan. Untuk PPDB ke SD yang menentukan diterima tidaknya siswa itu secara otomatis nggih? Ya, secara otomatis nanti karena kan kita sudah buat zonasinya. Dan di aplikasi juga sudah diatur zonanya yang masuk di zona SD ini apa aja lingkungannya kan udah masuk di sini, nanti akan otomatis nanti Kalau untuk jalur perpindahan orang tua Pak ya, kan di sana ada jalur perpindahan orang tua gimana? Ada perilaku khusus nggak untuk anak guru gitu, misalkan kan di sana kalau nggak salah yang sempat gurunya di sini itu. Anak guru yang mengajar di sekolah itu kan secara logika kalau dia ngajar di sana masa dia ngantar ke sekolah lain sih kan tidak efektif jadinya. Ya kalau itu kan anak guru biar anaknya sekolah di sekolah ininya juga, padahal kan sudah disediakan sekolah di dekat rumahnya, jadinya bapak ibunya kan tidak perlu mengantar ke sekolah setiap pagi. Kenapa tidak di sekolah yang sesuai dengan zonanya saja? Begitu. Kan ada juknisnya Pak ya? Juknisnya ada ya? Iya. Makanya bagaimana kriteria untuk jalur perpindahan orang tua? Bukan, kalau itu apa dia? Jalur apa dia? Oh, jalur perpindahan orang tua. Oh iya. Ya, nanti SK gininya nanti jalur perpindahan orang tua tapi pakai SK dia ya, SK penempatannya. Artinya kriteria diterimanya seperti apa? Apa yang Iya, surat tugas kan diminta melampirkan surat tugas bagi yang gini. Misalkan gini Pak ya. Misalkan yang sekolah itu menerima perpindahan orang tua 5 orang, tapi yang daftar 10. Nah, untuk menentukan 5 orang ini, apa yang akan dijadikan sebagai patokan untuk penentuan 5 orang yang dipilih dari perpindahan orang tua? Kembali lagi nanti akan pasti yang akan apa? Oke. Oh, 5 saja, tapi yang pendaftarnya 10 siswa, yang akan diterima yang mana? Itu yang mungkin yang mendaftar duluan yang akan diterima. Yang mendaftar duluan. Yeah. Akan di ranking nanti nggih. Apakah dia pakai alamat domisili atau alamat sesuai dengan kakaknya? Tidak, sekarang sudah tidak ada domisili lagi ya. Yang surat keterangan saja. Tapi yang paling legal itu adalah KK. Oh, berarti yang duluan mendaftar dia yang akan diterima ya kalau perpindahan orang tua? Ya, perpindahan orang tua. Ada berapa ada gurunya yang mau anaknya sekolah di sana? Yang punya anak sekarang 7 orang. 7 orang. Kuotanya berapa? 5. Ya, itu nanti yang penting buktinya sesuai ya, buktinya sesuai. Kalau memang ada yang lebih seperti itu ya nanti silahkan nanti ke kepala dinas nanti untuk putusannya bagaimana, apakah diterima semua atau gimana, nanti itu dia diputuskan di kepala dinas nanti.
Nggih, sama Pak Yan. Ya. Itu di luar itu tuh. Kita kan kalau saya kan teknis di sini. Kalau itu sudah menyangkut kebijakan, ya nanti yang lebih atas yang akan menentukan. Nggih. Sama Pak Yan. Nggih. Ada lagi? Halo? SD mana ini, Ki? Ada yang dari TK? Ada lagi? Bapak Ibu yang dari TK? Ini satu Semarapura, apa nih? Semarapura Tengah sudah tadi ya? Saya mute ya. Pak Oke Wijana, Pak Oke Pujana, ada mau bertanya lagi? Tidak? Halo? Kemayan. Sila. Pak Gede Sandika ya, silakan. Nah, ini daftarnya harus mulai Senin ya? Ini karena ini ya pasti akan banyak masalah juga. Segera setelah settingnya selesai akan saya buka. Ya, maunya tadi langsung saya buka. Cuma ya ada yang belum saya setting. Kayak berapa kuota per sekolah belum saya setting, jadinya belum bisa daftar sekarang. Nanti akan saya infokan. Ya, pokoknya karena ini apa namanya sudah waktu juga sudah mendesak, biar di sekolah juga tidak terburu-buru. Kalau semuanya besok pagi sudah siap sistemnya, saya buka langsung. Silahkan mendaftar. Oh, nggih Pak Yan. Kalau nanti malam saya selesaikan niki settingannya, nanti malam saya buka. Silahkan mendaftar seperti itu. Maksudnya biar nanti yang bisa sampaikan dengan sama siswa atau orang tuanya. Nggih, karena gini. Ya, keadaan emergensi lah anggap. Nggih, semua Pak Yan. Nggih. Sira malih. Om Swastiastu Pak Yan. Om Swastiastu Pak Yan. Pak Pujana, silakan. Ya, tiang sedikit bertanya Pak Yan. Kan hari Senin mulai PPDB-nya, penerimaan siswa barunya. Untuk sorenya, apa ada batasan waktu? Sorenya ditutup servernya atau dibiarkan sampai malam terus sampai pagi gitu? Siapa tahu malamnya ada yang minta tolong gitu, daftar bisa dibantu nantinya. Saya on kan 24 jam ya. Oh ya, mantap Pak Yan. On 24 jam. Nggih. Sukses semua Pak Yan. Nggih. Sira malih silakan. Pak Oyan, Pak Oyan. Iya. Swastiastu Pak Oyan, lagi tiang mau bertanya, niki kan ada yang mau mendaftar kelas 1, dia itu kakaknya dari Tegak. Kakaknya dari Tegak, daftar ke SD 1 Tojan. Karena rumahnya di wilayah Tojan. Dekat dengan SD Tojan. Alamatnya di Tojan. Ya, dekat rumahnya Pak Wayan sama Tojan, alamatnya di Satre gitu. Di perbatasan Satre. Ya, perbatasan Satre sama Tojan. Kenapa bisa nggih Pak Wayan nggih? Berarti dia gini prinsipnya ya. Umpamanya di SD 1 Tojan. Kuotanya 28 kan gitu. Iya, nggih. Kuotanya 28. Seumpamanya yang mendaftar di satu zonasi di Tojan hanya mencapai 25. Berarti yang 3 itu bisa diisi dari sekolah lain, dari zonasi wilayah lain. Oh, boleh Pak Wayan nggih. Boleh. Tapi nanti, kakaknya beda enggak? Kenapa nih nggih Pak Wayan nggih? Apa pakai surat domisili? Ingat ya, surat domisili sekarang sudah nggak ada. Kemarin kita rapat dengan kelurahan sudah tidak ada istilah surat domisili. Karena nggak akan dikeluarkan surat domisili. Yang jelas nanti akan tetap zonasi siapa yang terdekat, yang dari luar zonasi yang mendaftar, siapa yang terdekat, itulah yang akan masuk seperti itu. Oh begitu.
Berarti gimana nih ke solusinya untuk yang Nike Pak Wayan? Dia nanti kelihatan nggak dia di sana, nanti masuk nggak anaknya itu, takutnya dia gitu dah ngototnya mau masuk di 1 Tojan saja supaya lebih dekat katanya anaknya pulang. Padahal wilayahnya kakaknya itu dia Tegak gitu Pak Wayan. Kakaknya Tegak gitu? Ya, Desa Tegak kakaknya. Terus rumahnya nanti dekat. disesuaikan ya. Kalau ketika mendaftar itu, ketika masukkan pendaftaran itu, tolong disesuaikan nanti dengan rumahnya, tempat tinggalnya yang sekarang, yang di sekarang. sini. Oh, ya. Okay. Mintakan surat keterangan dari kepala apanya dia? Domisili. Kepala desa. Kepala desanya yang di sana. Ya, surat keterangan aja yang bisa dikeluarkan, domisili nggak bisa dikeluarkan. Oh, surat keterangan. Tapi dia di Satre. Di Satre, Pak Wayan gininya. Wilayah rumahnya Nike. Bisa dia akan mendaftar sih tetap bisa, tapi nanti penyaringannya yang akan dipilih adalah yang terdekat gitu aja. Oh, gitu. Nah, kalau mau dipaksakan ya kita sudah pakai online ya nggak bisa juga dipaksakan ya. Oh, gitu. Gitu Pak Wayan. Gitu. Lanjut. Pak Wayan. Sudah Niki. Saya Adnyani dari TK Udiana Kumara. TK Udiana Kumara, silakan. Tiang mau tanya, Tiang kan sudah coba buka untuk PPDB online-nya. Sudah perbaikan untuk data kelurahannya. Kebetulan yang saya rubah adalah punya keponakan saya sendiri. Selanjutnya setelah Nike disimpan perubahan, kan ada pendaftaran PPDB, itu menunggu dari SD dulu nih? Nggak, itu nanti bisa milih sekolahnya langsung. Cuma ini karena sistemnya belum selesai, saya setting. Makanya berarti belum bisa pilihan, Pak ya? Pilihan sekolahnya belum muncul dia sama pilihan. Soalnya tadi yang sempat buka untuk pendaftaran jalur PPDB-nya, disuruh mengunggah dokumen kelengkapan, tapi belum bisa. Belum bisa juga. Yang cuma mau menanyakan itu. Semua. Gimana? Ada lagi? Silakan. TK Niki, TK yang harapkan yang dari TK biar terutama TK Kecamatan Kelungkung Niki karena nanti pasti di TK Kecamatan karena TK harus menerima dan harus membantu mendaftarkan ke SD. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ini persilahkan. Boleh lewat WA juga boleh ya kalau mau bertanya ya. Operator TK, ada lagi? Saya kalau belum ada yang bertanya, saya coba di ini ya. Saya coba dibaca di chatnya ya kalau ada yang bertanya lewat chat. Bagaimana kalau siswa tidak punya HP? Silahkan nanti dibantu, Pak Ketut Warti, Bu Ketut Warti. Bagaimana kalau siswanya nggak punya HP? Ya silahkan dibantu dari sekolah asalnya. Atau enggak sekolah yang dituju yang membantu boleh juga. Intinya saling membantu antara sekolah asal sama sekolah tujuan saling membantu. Jangan dipingpong orangnya. Ketika sudah ke SMP-nya, disuruh ke lewat SD mendaftar, jangan seperti ini. Tolong dibantu masyarakatnya. Terus lanjut lagi. Ada yang bertanya lagi kah? Jalur prestasi ini kan terakhir seleksinya. Kalau sudah jalur prestasi, Pak Sastra Gunade nih pertanyaan jalur prestasi ini kan terakhir seleksinya. Bagaimana kalau yang bersangkutan sudah lolos di jalur afirmasi dan zonasi, masihkah yang bersangkutan bisa ya nggak usah lagi mendaftar, ngapain lagi daftar? Kalau sudah diterima di zonasi nggak usah lagi daftar di jalur prestasi.
Terus siapa lagi? Hasil scan bisa berupa foto, Pak. Yang diminta adalah foto ya. JPEG. JPG atau JPEG atau PNG ya tadi ya. PNG. Tidak mesti di-scan, di foto pakai HP juga bisa. Ini aplikasinya ini dirancang biar meminimalisir kerumunan, bisa dilakukan dari rumah, seperti ini Jadinya aplikasi ini memang khusus untuk penanganan COVID. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tahun depan masih tetap ada aplikasi ini. Kayaknya tahun depan pasti masih tetap ada. Dan mungkin tahun depan kita usahakan biar semuanya bisa online. Terus pertanyaan selanjutnya, berarti untuk di Kecamatan Dawan, untuk SD-nya ke SMP tidak online. Yang di Kecamatan Dawan, operator di kecamatan lainnya ya membantu peserta didiknya untuk mendaftar ke SMP. Intinya seperti itu. Memang SD-nya tidak online dia penerimaannya, tapi membantu, tunggu sebentar. Untuk yang di Kecamatan Dawan ya, SD 1 Persinggahan ini bertanya, berarti di yang Kecamatan Dawan untuk SD-nya ke SMP tidak online ya? Online. Ya, nanti setelah Bapak Ibu di SD 1 Persinggahan meminta username dan password siswanya untuk yang akan mendaftar ke ke SMP, tolong disebarkan ke peserta didiknya. Kalau peserta didiknya tidak bisa mendaftar secara mandiri, tolong dibantu. Seperti ini SD 1 Persinggahan ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Tunggu sebentar, saya selesaikan dulu pertanyaan yang ada di chat ya. Saja ada beberapa siswa yang ingin masuk di sekolah luar zonasi menggunakan sertifikat prestasi sama kurang yakin. Jadi mencoba jalur zonasi terlebih dahulu. Dan belum lolos otomatis jadinya tidak usah lagi ya. Kalau sudah diterima lewat jalur zonasi ya kenapa lagi mendaftar lewat jalur prestasi ya. Kok cantik mari foto jani. Foto nela jani Pak. Kasih sayang. Foto nela cantik. Oh ya. Termaya nih kayaknya. Dewa Pak. Dewa Permana. Dulu ada dua nih Ki. Pak Darmaya dulu ya. Pak Darmaya tolong suaranya kurang jelas. Apa ini? Pak Darmaya. Halo? Oh ini salah chat. Dan tidak bertanya Pak Darmaya? Enggak. Pak ya. Lanjut yang lainnya siapa tadi? Pak siapa tadi ya? Dewa Permana Pak. Pak Dewa Permana ya silakan. Tadi saya coba untuk login ke linknya yang dikirim lewat WA nih tapi tidak terdaftar katanya Pak. Login gimana? Login ke PPDB-nya itu. Login ke PPDB. Username dan passwordnya tidak terdaftar kan? Username dan password apa ini Ki? Peserta didik apa sekolah? Sekolah. Belum. Oh, sekolah belum ya? Kalau peserta didiknya sudah? Sudah. Hah? Peserta didik sudah bisa? Belum. Apa tuh? Kan belum mulai ini Ki Pak. Bisa. Sudah bisa ya. Cuma pilihan sekolahnya belum bisa dipilih. Untuk sekolah belum Pak ya? Ya, sekolahnya sudah bisa juga. Cuma belum bisa dipilih. Ya. Kalau peserta didik yang masuk ke sekolah, yang akan mendaftarkan PPDB, belum bisa pilihan sekolahnya belum muncul. Jadinya belum bisa komplit. Kalau yang gini sekolahnya sih kayaknya sih sudah nih Ki. Coba yang belum terdaftar Siapa? Halo? Siapa? SD 2 Semarang Tengah. Sayangku. 2 Semarang Tengah.
Oh iya ya, 2 Semarapura Tengah. Karena belum saya setting gininya ya. Belum saya setting sekolah apa aja yang PPDB online, makanya belum bisa dia ya. Oh, yang Gitu. Ya, nanti kalau sudah nanti. Nana Aji mau buat nomor telepon. ya. Ya. Ya, siap. Semua. Ini minyak gimana? Silakan, ada lagi? Iya, Bayan. Coba saya coba ya. Buat Semarapura Tengah memang kayaknya belum deh. Tadi Aji mau simpen dulu di sini nomor teleponnya, Mas. Udah nak minum. Kak. Mama habisin minyaknya. Udah, Kak. Emang mau apa itu? Ya, sekolah belum bisa login ya. Akun sekolah belum bisa login karena memang belum saya tentukan sekolah mana saja yang bisa PPDB online. Mungkin ini Pak Gong Krisna ya, ada mau bertanya? Pak Gong Krisna silahkan di unmute dulu. Gitu Pak ya. Dari mana? Dari SD 2 HK. 2 HK, silakan. Tadi kan yang dengar ada kuota untuk nanti pendaftarannya. Kalau nanti seandainya yang mendaftar lebih kuota bagaimana nih Pak ya? Nanti akan disaring berdasarkan zonasi. Kalau memang semua disonasi sekolah Bapak, semua siswanya dan yang mendaftar lebih nanti akan ada kebijakan dari kepala dinas apakah kuotanya akan ditambah agar semua yang di satu zonasi, tapi akan dipastikan dulu ya apakah semuanya memang benar di zonasi tersebut. Dia akan diminta mungkin kakaknya atau semua kakaknya yang mendaftar ke sana apakah sudah sesuai seperti ini nanti diverifikasi nanti Oh, gandan ya Pak ya. Sebelum ditambahkan kuotanya akan diverifikasi dulu apakah semuanya yang diterima yang mendaftar itu satu zona enggak? Satu zonasi enggak? Seperti ini Sukses Pak ya. Silakan selanjutnya. Ini ada namanya Oka. Ada yang mau bertanya, Oka? Pak, kalau SMK 1 Kelungkung pakai zonasi ya. Bu Ketutwarti niki yang bertanya SMK 1 Kelungkung. Ini SMK 1 Kelungkung. SMK kewenangannya di provinsi, Bu ya. Bukan di kita dan semuanya memang semua sekolah sekarang menerapkan zonasi. Itu saja yang bisa saya jawab karena tunggu sebentar. Ada yang PAUD di Banjar. Pak Okawira, ada Pak Okawira ini bertanya. Tolong Pak Okawira ada? Boleh di-unmute dulu biar bisa bertanya. Karena ini kurang jelas pertanyaannya. Anak tiang PAUD di Banjar, apakah boleh sekarang melanjutkan ke SD yang di Koripan? Dan di mana minta username dan passwordnya? Nanti username dan passwordnya akan didistribusikan ke PAUD-nya ya. Oh bisa. Tetap bisa mendaftar, semua bisa mendaftar ya. Nanti register tidak PAUD nanti bisa. Untuk Pak Okawira, kalau ada SD mendaftar SMP. Ada siswa SD mendaftar ke SMP luar Kabupaten Kelungkung, apa perlu Tidak ya. Nanti kalau Intan Pratiwi ini bertanya ya, kalau ada siswa SD mendaftar ke SMP di luar Kabupaten Kelungkung, apa perlu yang daftarkan di SMP ke SMP-nya lewat PPDB online niki Pak? Tidak, ini khusus untuk di Kelungkung saja. Kalau mau daftar di luar Kelungkung, silahkan ke mendaftarnya di situs PPDB
online, kalau ada situs PPDB online-nya yang di kabupaten yang di luar Kelungkung, di kabupaten yang dituju. Selamat sore Pak Wayan. Halo. Niki dari mana? Ya. Silakan. Tiang dari TK Kumaragana, Besang. TK Kumaragana, Besang, silakan Bu. Ya, mau tanya, seandainya dia tinggal di lingkungan Sumarepuro Kangin, dia mau sekolah di Sumarepuro Kangin. Tapi kakaknya itu dari Takmung, dari Tangkas, kakaknya di Tangkas, tapi mau daftar ke Sumarepuro Kangin. Tapi wilayah tempat tinggalnya Nike di Sumarepuro Kangin, maunya sekolah di SD Sumarepuro Kangin, SD 2, SD 1 Sumarepuro Kangin. Silakan. Tapi orang tuanya itu kerjanya swasta, Pak. Oh gitu. Silahkan buat keterangan lengkapin. Karena kakaknya di Tangkas lah. Terus surat keterangannya Nike didapat dari mana? Apakah dari Sumarepuro Kangin, Kelurahan Sumarepuro Kangin? Oh, di Kelurahan Sumarepuro Kangin. Ya. Oh, nggih, iya. Bagaimana kalau ada yang dari Karangasem mau sekolah di SD 1 Sumarepuro Kangin? Dari Karangasem ke SD 1 Sumarepuro Kangin? Iya. Apa alasannya? Saya punya murid dari Tangkup, dia anaknya sekolah di SD 1 Sumarepuro Kangin. Nenek Rundi. Ya, maunya sekolahnya di Kelungkung. Tapi kakak dan dia tinggalnya memang di Tangkup. Terus dia mau dari Tangkup ke Sumarepuro Kangin gitu? Iya, kakaknya sudah di sana sekolah. Sudah di sana. Berarti nanti dia kalau pokoknya mendaftar sih boleh saja, tapi nanti kan akan disaring juga. Berarti semua ini daftar. Juga. Maaf Pak Wayan, saya baru masuk soalnya di sini. Berarti daftarnya semua online untuk TK ke SD. Ya. Boleh mendaftar sih boleh saja. Mendaftar boleh saja. Tapi nanti penerimaannya tergantung dari kuota dan nasinya. Berarti untuk penerimaannya itu sudah diatur dari sistem. Ya, sudah diatur sistem, ya. Harus. Kemarin yang kan terdekat lah nanti. Kalau ada yang dari luar zonasi mendaftar dan kuotanya masih ada, bisa masuk. Bisa masuk, tapi nanti akan disaring berdasarkan siapa yang terdekat itu. Namun jangan. Bagaimana? Berarti anak ini bisa daftar 2, Pak? 1 aja. Misalnya kalau dia nggak diterima gimana? Ya, kalau nggak keterima ya daftar di sekolah yang Snap Plus saya bisa. Kan pasti dia. Berarti dijamin diterima di sekolah yang di zonanya itu. Walaupun dia daftarnya lambat. Kalau dia sesuai zona ya pasti diterima. Walaupun daftarnya lambat. Ya jangan sampai terlambat. Aturannya kan. Berarti daftarnya berarti daftarnya setelah pengumumannya itu berarti. Ya jangan sesuai dengan pendaftaran setelah pengumuman. Maksudnya dia kan daftarnya di sekolah A yang bukan zonanya dia. Itu Sumarepuro Kangin kan? Jika cara macam itu apakah keluar meeting? Bukan di zonanya dia. Misalnya dia tidak diterima di sana, dia langsung ke yang di zonanya dia. Kan mesti 2 jadinya daftarnya. Ya kalau yang daftar di Kelungkung ya nggak boleh 2. Nggak boleh 2 sekolah kalau daftar yang di Kelungkung. Cuma 1 aja yang online. Makanya lebih baik pilih yang sesuai zona. Dan kemungkinan ya biar gampang nanti ininya. Ini orang tuanya. Terima kasih Pak Wayan. Pak, kalau Niki ya, ada pertanyaan Pak, kalau SD-nya di Karangasem, tapi sekarang siswanya mau sekolah di SMP di Kelungkung, karena orang tuanya tinggal di Kelungkung, jalur apa yang dipakai Pak? Zonasi ataukah luar wilayah? Sekarang dilihat dulu
kakaknya alamatnya di mana? Lalu kakaknya alamatnya di Kelungkung, ya masukkan zonasi dia. Ya, masukkan zonasi, jalur zonasi, karena jalur zonasi itu tidak melihat SD asalnya, tapi alamat siswa tersebut tinggal di mana. Seperti itu. Itu prinsip zonasi ya. Kan dari mana asal SD-nya. Terus lanjut Pak Sudina Adnana. Ya udah tadi sudah dijawab. Tidak adakah prioritas seperti aturan? Tidak adakah skala prioritas seperti aturan di Dispektoral Provinsi, TNI, Polri, ASN, BUMN, BUMD? Ya, kita menyamaratakan. Ini sudah jelas ya, jalur pendaftaran. Ayu Eka Budiari tidak. Yang tidak siswa tiang ada yang mau ikut jalur prestasi, namun jalur prestasi kan belum tentu dibuka karena terpenuhi oleh ini yang ada bertanya di Ayu Eka Budiari ya. Pertanyaannya di Juknis telah dijelaskan bahwa siswa hanya boleh memilih satu sekolah dengan satu jalur. Nah, siswa yang ada yang mau ikut jalur prestasi, namun jalur prestasi kan belum tentu dibuka karena jalur sudah terpenuhi oleh jalur zonasi. Silakan didaftarkan dulu di lewat jalur zonasi ya. Bagaimana? Niki dari SMP 1 Semarapura ya. Pak Tiang, apabila kita salah input data siswanya dan mau melakukan perbaikan data yang bisa merevisi data nih ke apakah admin sekolah apa admin dinas? Admin dinas apakah admin dinas atau admin sekolah? Dan selanjutnya kita masuk yang bisa memperbaiki nanti di akun admin buka untuk memperbaiki, dibuka dulu ya kalau ada siswa yang salah memasukkan data. Terus nanti ingin memperbaiki datanya, silahkan dibuka oleh admin sekolah dulu. Nanti setelah dibuka oleh admin sekolah, peserta didiknya login dan silahkan memperbaiki datanya, seperti itu prosesnya. Dan dibatasi cuma 2 kali saja bisa melakukan perbaikan data. Ada lagi yang bertanya? Bapak Ibu? Saya unmute ya semuanya ya. Kalau ada yang bertanya. Halo Bapak Ibu. Karena ini sudah jam 5 ya. Mungkin semua sudah lelah juga. Telepon ya Bapak. Halo? Halo? Ada yang mau bertanya? SD 3 Tegak saya mute ya, karena ini suaranya menggema. Saya mau nanya Pak. Silakan Eka Yuda Payanti. Dari mana? Loh, kok hilang?
Eka Yuda tadi mana tuh? Udah hilang dia. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang bertanya? Halo. Nggih, Bayan, saya ingin mengklarifikasi sebentar. Mengkonfirmasi sebentar. Sastra Guna. Nggih. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Begini Bayan, untuk berkas-berkas persyaratan pendaftaran itu, yang foto atau scan yang diupload itu aslinya atau boleh yang fotokopian di-scan dan diupload? Boleh fotokopian ya. Apa yang ada di sekolah saja. Apa yang ada sekolah saja dipakai. Kita meminimalisir. Kalau umpamanya mau pakai aslinya lebih baik tinggal minta lewat WA ke orang tua siswanya kan, difoto saja kirim lewat WA bisa. Kalau orang tuanya enggak ngirim-ngirimkan juga, cuma ada fotokopian aja di rumah, silahkan fotokopian saja dulu. Toh nanti juga ketika sudah file apa namanya berkas yang sudah dikumpulkan itu kan akan dikirimkan juga ke sekolah ininya, sekolah tujuannya seperti itu. Itu mantan. Kemudian ada lagi pengen Niki terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya Niki, waktu juknis disdik yang draft Niki. Jangan lagi dibahas yang di draft ya. Kan jalur prestasi di laksanakan. Siap. Oke. Jangan lagi dibahas yang terakhir aja yang dipakai ya. Oke. Silakan. Yang lainnya sebelum saya tutup, saya akhiri. Silahkan. Setiap hari nanti akan saya buka sesi ini ya, Zoom meeting ini setiap hari saya buka. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan langsung login dan boleh bertanya secara langsung lewat virtual meskipun lewat virtual. Nanti ini saya udah berlangganan ini Zoom meetingnya biar bisa lama dan bisa menampung banyak peserta ya. Jadinya nanti silahkan Bapak Ibu nanti tetap akan kita dampingi ya, akan kita dampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan PPDB online ini. Mungkin besok jika memang ada yang masih ingin ditanyakan atau minta Pak meeting lagi gitu, silahkan ajukan. Nanti saya buka saya buatkan jadwalnya, silahkan nanti langsung bisa join lagi. Ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi. Halo sedikit Pak Wayan, halo. Sedikit Silakan. Pak Wayan, halo. Iya. Tiang dari TK Kumaragana yang tadi. Maaf saya soalnya lambat tadi masuknya. Berarti ya Besang. Berarti untuk daftar online-nya udah bisa mulai kapan? Nanti saya umumkan besok? Ya. Nanti saya umumkan. Berarti ini lagi. belum. Karena saya harus ada settingan yang belum selesai. Jadinya ini masih setengah ini saya setting, setengahnya belum sehingga sekolah pilihan itu belum muncul dia ya. Berarti untuk dokumen kelengkapannya itu scan-nya itu berupa foto boleh, akte kakak, biar bisa kami persiapkan. Sesuai yang diminta di juknisnya, kan di juknisnya sudah ada. Nggih, makasih Pak Wayan. Ya. Maaf Pak Yan, mau tanya tadi sinyalnya hilang tadi nggak dengar. Silakan. Kalau misalkan siswa salah input data, yang bisa memperbaiki itu siapa? Siswanya sendiri apa dari SMP, akun SMP atau akun SD Pak Yan? SMP. Oh, akun SMP dibuka dulu oleh akun SMP ya. Nanti ada kan user manualnya ada Niki. Nanti yang membuka nanti kalau udah cuma dibatasi dia cuma 2 kali aja dia ya. Niki ada penggunaan aplikasi panitia PPDB. Pemilihan jalur verifikasi berkas. Perubahan data pendaftar, Niki dia ya. Di PPDB sekolah, perubahan data pendaftar. Coba kita cari perubahan data pendaftar, apakah
operator. Nah, menu perubahan daftar pendaftar, klik menu perubahan data pendaftar, klik ikon Cari. cari. Untuk melakukan perubahan, lakukan perubahan data siswa jika diperlukan. Oh, berarti sekolah SMP-nya ya, sekolah yang dituju nanti yang akan melakukan perubahan pendaftaran, perubahan data ya. Oh, nggih, makasih perubahan data pendaftaran. Ada lagi? Silahkan. Pak, sedikit melanjutkan yang tadi. Nggih. Berarti kita tidak perlu lagi login ke akun siswa nggih untuk perbaikannya. Enggak perlu nggih. Tadi saya salah ya. Ini setelah dibaca. Ya, nanti cuma berarti di akun ini yang bisa. Di akun sekolah aja yang bisa. Sekolah yang dituju yang bisa melakukan perbaikan data nggih. Tapi diingat dibatasi ya, cuma 2 kali kalau nggak salah. Nggih. Silakan ada lagi? Nggih, semua Pak. Nggih. Ada lagi? Sudah tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, saya mau akhiri. Saya akhiri. Terima kasih atas ketekunan Bapak Ibu untuk mengikuti penjelasan hari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan besok jika ada pertanyaan atau banyak yang bertanya, saya buka lagi sesi Zoom meeting-nya ini nanti untuk mengakomodir apa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan di saat pelaksanaan pun juga, saat di jadwal pelaksanaan dari tanggal 22 sampai 24 juga akan kami dampingi dan akan kami on-kan terus ininya aplikasi Zoom-nya ini. Oke Bapak Ibu, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup dengan para